Sebuah informasi bagi saudara-saudara yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga Maleaki, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas ini akan dilaksanakan secara online via Zoom setiap hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, 20.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 21.00 waktu Indonesia bagian Timur. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi Saudara Hanson di nomor WA 0853 3385 1512. Selamat malam, Pak. Mau tanya, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah yang di tengah taman itu, apakah kita semua tidak dilahirkan? Karena setelah mereka memakan buah itu dan sudah terusir dari taman, baru mereka punya anak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita harus mengingat bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia, itu sudah ada satu mandat. Mandat namanya mandat prokreasi. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, 27 dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27-nya adalah bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan. Lalu ayat yang ke-28 mandat prokreasi itu keluar, yaitu beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah, itu berarti bahwa perintah Tuhan untuk beranak cucu, itu berarti laki-laki dan perempuan akan kawin dan akan mempunyai anak dan cucu, itu sudah terjadi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, perkara nanti setelah kejatuhan itu, kita sebenarnya tidak terlalu jelas di dalam Alkitab. Apakah Adam dan Hawa itu baru punya anak setelah mereka jatuh dalam dosa dan setelah diusir dari Taman Eden? Atau mereka sebenarnya sudah mempunyai anak-anak terlebih dahulu. Tapi secara teologis saya percaya bahwa anak-anak mereka itu baru lahir setelah kejatuhan. Karena apa? Karena kalau sampai mereka sudah punya anak sebelum kejatuhan di dalam dosa, maka anak-anak itu akan bebas dari dosa. Kalau dalam Roma pasal 5 ayat 19 kita lihat bahwa karena dosa satu orang, karena ketidaktaatan satu orang, dalam hal ini Adam, maka pada akhirnya semua manusia itu akan jatuh dalam dosa. Itu berarti bahwa anak-anak dari Adam itu terkontaminasi juga karena dosa dari Adam dan Hawa. Jadi boleh dikatakan bahwa memang secara teologis kita bisa melihat bahwa Adam dan Hawa itu baru mempunyai anak setelah mereka jatuh dalam dosa. Tapi itu tidak berarti bahwa kalau mereka tidak jatuh ke dalam dosa, lalu kita tidak dilahirkan. Karena mempunyai anak itu bukan hukuman dosa. Mempunyai anak atau mempunyai keturunan itu bukan akibat dari dosa mereka. Karena sebelum kejatuhan saja di Kejadian 1 ayat 28 itu sudah dibilang beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi pastilah manusia biarpun tidak jatuh dalam dosa, pasti tetap beranak cucu sesuai dengan mandat yang Tuhan berikan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Ezra Soru terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Ezra Soru menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Ezra Soru terus berupaya
menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.